Oke, ini adalah persiapan barang-barang saya, kamera, tas, dan nanti sampai di sana kami akan beli perlengkapan sembako untuk kunjung ke lagu harus terpisah punya si cakrakan. Kau putuskan aku lihat statusku jadi goodbye pacar sialan. Cukup hanya dalam satu malam ku dalam penyesalan. Kenapa dulu ku bisa sungguh percaya aku separuhnya kamu. Aku takkan jadi butiran debu. Saya akan pakai kendaraan ini untuk menuju ke Enam Lailat. Terletak jauh sekali tempatnya di gunung sana. Perjalanan kami ini sekitar 5 kilo perjalanan sampai ke kampung Enam Lailat, baru kurang lebih 2 kilo lagi dari rumah penduduk menuju ke gunung di mana tempat orang tua atau Bapak Bakumo tinggal. Oke, nanti saksikan kelanjutan perjalanan kami. Jadi sebelum kami berkunjung ke Bapak Bakumo, kita akan beli sembako, ada gula, dan kami beli tembakau biasa orang tua kayak gitu. Kalau kita kunjungi harus persiapkan kayak begitu. Di rumah beliau juga karena ada anak-anak kecil dari kecil sampai usia begini, jadi kita harus beli snack untuk mereka. Easy go, that's just how you live. Oh, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade for ya, throw my hand on a blade for ya, I'd jump in front of a train for ya. You know I'd do anything for ya. Oh, I would go through all this pain, take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby. But you Oke, akhirnya kita sampai. Kurang lebih perjalanan dari desa Ilat ke Enam Lailat itu perjalanannya kurang lebih 5 kilo. Jadi kami taruh motor di rumah warga. Setelah itu kami akan melakukan perjalanan kurang lebih 2 kilo dari pemukiman warga ke atas, itu kurang lebih 2 kilo perjalanan. Jadi ikuti perjalanan kami dan saksikan apa yang akan kami lakukan di atas. Oke. Inilah rute akses perjalanan menuju rumah Bapak Bakumo yang usianya hampir 1 abad. Lihat, kita sudah mendaki dari bagian bawah pemukiman warga dan memang jalannya agak sedikit terjal. Yang kita lewati ini adalah tanjakan yang sedikit curam. Dan hebatnya, usia Bapak Bakumo yang hampir 1 abad bersama istri dan anak-anaknya, mereka bisa melewati tanjakan yang curam seperti ini. Luar biasa, makanya saya tertarik untuk meliput aktivitas hari-hari Bapak Bakumo. But darling, I still catch a grenade for ya. Throw my hand on a
trek yang kami lalui untuk pergi sampai ke rumah Bapak Bokumo, dan rumahnya katanya di ujung gunung sana, kurang lebih perjalanan 3 km dari tempat kami singgah tadi. Kami taruh motor di rumah warga lalu kami berjalan. Yang luar biasanya itu karena di jarak 3 km kurang lebih dengan gunung yang terjal, trek yang begitu ekstrim, beliau di usia hampir 1 abad bisa masih bolak-balik dengan anak yang masih kecil sama istrinya turun bawa hasil panen ke perkampungan untuk dijual. Lalu mereka pulang dengan membeli sembako dan dibawa lagi ke rumah tempat tinggal mereka. Nanti kita tanya-tanya tentang kehidupan sehari-hari mereka. Apakah anak-anak mereka tidak diajak sekolah, turun ke kampung, bergabung dengan masyarakat. Jadi nanti saksikan videonya di atas. Oke, terima kasih. Don't be afraid, I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 Time stands still. Oke, sudah terlihat rumah Bapak Bokumo di ujung sana. Kurang lebih perjalanan 3 km itu mendaki terus, jadi lumayan berkeringat, menguras tenaga dan napas turun naik. Oke, kita cek apakah mereka masih berada di rumah atau sudah pergi berkebun. Oke, mari. Oke, saat ini kami sudah sampai di rumah Bapak Bokumo. Jadi kami akan tanya ke beliau, ke Bapak Bokumo yang tadi perjalanannya kurang lebih 3 kilo turun naik dari bawah sampai di atas ini. Jadi kita mau tanya kenapa untuk anak-anak yang sekolah. Betul. Anak-anak ada berapa orang? Tiga. Perempuan 2, laki-laki 1. Perempuan 2, laki-laki 1. Iya, tapi ada kecil. Kecil-kecil begini. Iya. Masih kuat naik gunung ini. Turun ke bawah jaga jual kaladi di bawah. Naik gunung masih kuat. Tapi ini betul nggak bisa. Sing bisa kuat, sing kuat lagi dong. Di Sulaman. Selama sing turun-turun inilah. Yang mati di Husa. Kosa. Iya, naus pengen kira gun. Atau saya tadi yang berjalan dari bawah kemarin, naus memput bakar ingat abis. Bukan kira rumah yang di sana, padahal sampai sini. Iya. Dan cek ke sana. Jadi tinggal di sini. Lah sing rencana turun tinggal di kampung, Sini. sing tinggal kampung. Iya. Anak-anak masih kecil mesti tinggal kampung sekolah. Mau sekolah ini ketong tua ini mau siapa tanggung jawab? Iya kan. Sing kalau sekolah SD hanya kalau sekolah kalau biaya pemerintah setanggung, hanya di pakaian sekolah saya yang belum. Mesti kata orang tua tanggung. Kalau para sekolah ini pemerintah setanggung. Iya. Tapi ini kan kita Tambaran. di pantai ini. Katong tua begini katong bawa barang-barang bagaimana? Barang. Tua. Tapi mata masih bagus. Nih, kabur habis. Sabo, talingan masih dengar bagus. Talingan itu dengar mau kurang kan. Mata mau dia jauh-jauh begitu. Orang apa ini? Udah hal. Nah ini semua bawa Bokumo pendus. Ini udah punya anak-anak. Sabar nung kalapa-kalapa ini. Udah punya anak abu itu. Oh, abu po. Iya. Lah ada tanam cengkeh lah. Betul lau. Ini anak-anak.
Ya, abu. Lah kalau su terkuat naik gunung siapa jaga turun berjual barang-barang bang? Mantua. Itu. Itu lagi. Apa saja. Bapak mau usia sekitar 100 tahun begitu. Iya, tahu. 100 tahun. Saya bilang saya tahu tapi begini. Beta ini Jepang, Amerika sekarang kampung Nabila ini. Tahu, besar. Beta tahu lah, beta lari masuk kayak batang-batang lubang itu. Iya, dulu kan kayak bintang di pantai-pantai kan banyak. Mama dong cerita begitulah. Dia sampai sudah datang di sini. Oh, masih kecil. Kecil. Iya. Kalau dia belum putih-putih. Iya, semua tiga itu putih aku. Laki-laki itu dia punya nama Sugelo. Laki, untuk juga ada laki-laki. Dia punya kakak Uti ini soal Yolimor itu. Mulai apa ini terhadap pemerintah datang bilang bapak kuno masuk agama, masuk pilih agama, mesti mau masuk Islam kah, masuk agama apa kasihnya ada. Ya ada. Tapi kalau bapak Selin dong, bapak ini minta masuk di Gabon dan dong di Islam. Habis itu balik. Soalnya dia Yolimor sih. Bukan di sini. Jangan di sini. Oh, Yolimor boy. Ada Yolimor. Ini baru saja tanya-tanya dengan Bapak Kumo. Ini antum ada 2 orang ini. Ada yang lain itu ada pergi di kebun, ada pergi ambil kasbi, kau. Tadi Cilai baru datang sampai kayaknya. Dia punya anak-anak itu, muka begini sudah, cara lama dia punya. Dia kupas kayak kasbi, dia supal. Nah ini jaga beli ikan garang dari kampung. Sama labu ka, pateka ka, buah mati, dapat menggiging begini. 16 hari baru dia sudah meninggal. Oke, inilah kehidupan Bapak Bakumo di gunung yang ketinggiannya sangat tinggi di atas permukaan laut. Jadi tadi ketong berjalan sekitar 3 kilo perjalanan baru sampai di Antupu rumah. Antupu istri baru pulang dari Kabong ambil kasbi. Jadi yang ini nama siapa? Ini ada yang tua ini. Dia yang tua. Ini Lindo, itu Saleda ini. Lindo, Salela. Saleda. Eda, ini Eda. Saleda. Yang ini Asar. Laki-laki. Iya. Oke. Bapak Kumama itu nama siapa? Itu Boa. Boa ini orang Namsugi kan dia salah. Beta dari Dia bagiannya Unit. unit 10. Oh. Jadi Bapak Kumama istri itu dari unit 10. Itu kakak ada bawa kamondeng kue, nanti makan kue teh. Iya. Yang banyak satu orang satu saja. Iya. Nah, dan gula dan tabaku, Jadi inilah kehidupan Bapak Kumoli. Untuk rumah-rumahnya itu Sudah. orang kampung yang bikin, Bapak Langkuri. Iya. Sudah sekitar 5 tahunan, 10 tahun dibuat. Jadi inilah gambaran rumah Bapak Kumoli. Dan hebatnya di sini Antua itu seng piara anjing. Jadi kalau datang sini ini seng ada anjing. Iya. Jadi bagus. Beda dengan bapak-bapak yang lain. Bapak-bapak yang lain ini biasa piara anjing. Marantua kalau datang seng ada anjing. Belum jalan barang. Di jalan kucing so sampai kalau dia pun bawa pun anjing dan Ini umur berapa tahun? tahun. Kenapa sih? Oh, belum 4 tahun belum bisa sekolah. Nanti kalau 6 tahun, 7 itu tahun. 2 tahun. Ini 2 tahun. 3 3 tahun kayaknya. 3 tahun. Yang ini. Bukan 2 Ini tahun. bisa 5 tahun ini. Iya, 5 tahun. Jadi nanti sekolah. Ini cantik-cantik putih-putih ini. Sekolah supaya tahu baca. Datang bilang, kamu pun Ya beta anak apa tapi sebagai. sudah meninggal ada di buku berada. Oh, jadi Antua punya Yang anak itu tua. ada 4 orang. 1 yang bungsu kah, bangsa kah? Saya yang besar. Oh, yang besar. Laki-laki yang tua. Bangsa semua.
Oh, laki-laki jadi yang antua puana yang tua itu sudah meninggal. di situ. Ya, lari sini lah, cuma sampai ada terpaling. Jadi rumah ini sudah lama Bapak. Lama. lama sekali. Maksudnya selama hidup ini ada orang tawar para masuk agama apa sih? Bala. Jadi bapak mau ini agama apa? Maksudnya ada. Hindu katong punya agama dolo itu. Oh, jadi antua bilang antua agama Hindu, agama dari orang tua. Iya. Semua ini katong dari dolo ini Hindu. Kalau masuk Islam. Iya. Dan itu adalah video singkat saya dengan Bapak Bakumo melihat kehidupan sehari-hari Bapak Bakumo. Tanya tentang kenapa anak-anaknya belum bersekolah, namun anak-anaknya masih usia 5 tahun, 3 tahun, dan itu mungkin 1 tahun lebih. Jadi nanti mungkin saya sampaikan ke Bapak Bakumo, mudah-mudahan anak-anaknya bisa bersekolah seperti anak-anak pada umumnya. Karena di usia yang hampir 1 abad, Bapak Bakumo tinggal jauh dari masyarakat di dataran rendah yang usia ini di mana anak-anak beliau masih kecil-kecil. Padahal beliau sudah tidak mampu lagi untuk turun naik bolak-balik dari perkampungan warga ke rumah beliau. Ini rumahnya ini bisa dilihat itu dibantu oleh masyarakat, mereka buat dan tinggal di dusun dekat kebun. Jadi kami sudah mengucapkan pamit untuk pulang dan terima kasih telah setia untuk mengikuti video perjalanan kami menanya-nanya tentang seputar kehidupan Bapak Bakumo. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.